Halo Tribuners, kita jumpa lagi dalam acara Bincang. Tapi kali ini cukup spesial karena kita ada di IPB Internasional, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di Jalan Kecak, Jalan Gatot Subroto, di Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Kali ini cukup spesial juga Tribuners semuanya karena kita akan ngobrol tentang IPB Internasional. Bersama kita yaitu Mbak Komang Ratih Tunjung Sari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar? Baik. Salam Kali sehat. Sehat. Pastinya, Kali gimana? Sehat juga pastinya. Nah, beliau Mbak Komang atau Bu Komang bisa juga gitu adalah Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru. Betul. Nah, kita akan ngobrol bagaimana sih penerimaan mahasiswa baru di IPB Internasional ini, karena ini 2 tahun ini cukup, ya bisa dibilang harus ada inovasi-inovasi ya, terutama juga dalam penerimaan mahasiswa baru kan. Kita akan ngobrol di situ, tapi sebelumnya kita pengen tahu juga sih IPB Internasional itu seperti apa sih gitu. Sampai sekarang ini. Ya, saya cerita sedikit ya. Iya. Kali kalau teman-teman mungkin dulu terkenalnya dengan Sekolah Perhotelan Bali, itu kita mulai ada di tahun 2000. Jadi kalau dulu Sekolah Perhotelan Bali di tahun 2000, kita masih di Jalan Ratna, kita masih meminjam gedung waktu itu ya di SMK 5 kalau sekarang. Nah, kemudian setelah lama berjalan, 8 tahun kemudian, akhirnya kita memiliki sertifikat dari Dikti atau lisensi untuk bisa menyelenggarakan program vokasi diploma 4 dan diploma 3. Nah, sejak tahun 2008 itu akhirnya nama kita berubah dari Sekolah Perhotelan Bali menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional. Jadi STPBI sekarang kenalnya nih di tahun 2008. Tapi Sekolah Perhotelan Bali-nya masih ada. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ada di program Sekolah Perhotelan Bali juga masih tetap ada bahkan sampai sekarang. Gitu. Nah, nanti kemudian baru tahun 2020 yang lalu nih, tanggal 14 Februari 2020 kita berubah lagi namanya. Naik status lagi nih, jadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Tapi tetap punya Sekolah Perhotelan Bali juga. Artinya jadi, dengan kenaikan status menjadi institut, itu berarti ada fakultas tambahan, terus habis itu juga prodinya semakin banyak juga ya. Nah, tadi sempat disinggung juga soal jurusan-jurusan yang ada di IPB Internasional. Jurusan apa aja tadi saya belum begitu detail gitu ya kayaknya tadi ya. Jadi Tribuner semuanya nanti biar supaya tahu kalau pengen ke IPB, jadi jurusannya itu sudah ada banyak bisa dipilih yang kemungkinan cocok atau pasti akan mengarahkan ke situ. Kalau untuk jurusan kita cerita dulu terkait IPB Internasional dan SPB, Sekolah Perhotelan Bali. Kalau Sekolah Perhotelan Bali itu kita berada di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Iya. Jadi semuanya nanti sertifikatnya akan di bawah Kementerian Tenaga Kerja itu sendiri. Dan untuk jurusan Sekolah Perhotelan Bali ada yang program 1 tahun dan ada program yang 2 tahun. Gitu, program 1 tahun dan 2 tahunnya akan dispesifikan lagi nih. Mau pilihnya khusus, apakah mau bagian bartender, apakah mau bagian cabin attendant, apakah mau bagian cookery, apakah mau bagian waiter, service, gitu. Jadi mau pilih yang program 1 tahun atau program 2 tahun, balik lagi ke kebutuhan masing-masing dari Tribuners. Mau mencapai skill yang mana sih gitu. Kalau misalnya memang mau skill yang lebih lagi, berarti kita ambil program yang 2 tahun. Begitu. Itu yang untuk Sekolah Perhotelan Bali ya, belum selesai. Masih banyak kan ya. Katanya mau pilih-pilih ya. Jadi kalau misalnya IPB Internasional sendiri, itu untuk jurusannya ada yang diploma 4 manajemen pariwisata, ada yang diploma 4 manajemen perhotelan, ada juga yang diploma 3 perhotelan, kemudian ada diploma 3 perhotelan konsentrasi tata boga, buat yang suka masak, pengen jadi chef gitu ya.
Kan kalau sekarang terkenalnya ada celebrity chef ya, banyak di stasiun-stasiun TV begitu. Chef Juna. Betul. Kita punya loh, ada YouTube channelnya juga di Chef Juna. Chef Juna kemarin sempat uji kompetensi sama kita juga. Kalau misalnya mau main-main gitu, Tribuners ke YouTube channel kita bisa banget. Ya? Apa-apa ya, ini kan untuk mengetahui informasi lebih dekat lagi dengan IPB Internasional dan Sekolah Perhotelan Bali. Iya. Begitu. Kemudian jurusan, ada lagi ya? Ada lagi. Tadi iya. kan soalnya bertanyanya harus detail. Iya, betul. Supaya tahu semuanya. Iya. Harus detail dan ada tambahan dari rubah status itu yang tadi. IPB. Iya, dari sekolah tinggi menjadi IPB Internasional begitu ya. Nah, kita ada jurusan baru S1 Pariwisata. Wah, S1. Ya, jadi S1 Pariwisata, mungkin ada bertanya-tanya bedanya apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi ya. S1 Pariwisata, kemudian ada S1 Kewirausahaan dan S1 Bisnis Digital. Gitu. Makin menarik Tribuners semuanya. Jadi semakin banyak pilihan. Pokoknya kalau bingung langsung aja datang ke IPB. Nah, kemudian kita tahu bahwa IPB itu kan tadi kan sudah dijelasin sama Mbak Komang itu dari mulai 2000 Sekolah Perhotelan Bali 2008 ya? 2008 jadi sekolah tinggi. Dari perjalanan itu pasti kan banyak mahasiswanya juga sih. Sekarang kondisi mahasiswa seperti apa ini? Pastinya kan banyak juga gitu kan sekarang ini. Iya. Untuk mahasiswanya itu dari mana saja bisa dibilang. Mungkin latar belakangnya dari SMA atau mungkin dari SMK. Seperti apa kondisi mahasiswanya? Baik, kalau untuk kondisi mahasiswa sendiri itu ada 50% SMA, 50% juga dari SMK ya, bisa saya bilang seperti itu. Dan mereka berasal dari seluruh Indonesia. Wah. Jadi berkesempatan untuk punya teman dari seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya dari Bali aja, ada teman-teman yang dari Jakarta, kita punya dari ujung Sabang sampai ujung Merauke lagi. Pulau Rote ya sekarang ya. Pulau Rote ya, sudah berubah untuk batasnya ya. Nah, pastinya juga kalau keunggulan, terus kemudian mahasiswanya unggul dan lain sebagainya itu kan tidak jauh dari tenaga pengajarnya pastinya. Nah, di IPB ini pengajar-pengajarnya seperti apa ya? Untuk pengajar-pengajarnya sendiri ada memang yang dari expert. Jadi expert itu yang ahli di luar dan sudah dekat dengan industri, memang bertugas di industri. Misalnya kita punya ada general manager, kemudian ada yang namanya dosen global hospitality expert. Nah, itu kumpulan dari para GM itu datang ke kampus bisa mengajarkan mahasiswa yang di IPB Internasional dan Sekolah Perhotelan Bali juga, gitu. Artinya profesional juga banyak datang juga ke sini untuk memberikan pengajaran juga ya. Iya, profesional dan juga akademisi. Jadi kita mix atau gabungan dari dua itu. Ada yang profesional dari industri, kemudian ada juga yang akademisi. Karena kita bentuknya sudah institut, jadi mau tidak mau harus ada yang akademis juga. Nah, tadi mahasiswanya sudah, dosennya sudah, tenaga pengajarnya sudah. Nah, alumninya yang dicetak dari IPB ini seperti apa ini? Cetakannya jadi apa gitu ya? Kalau untuk cetakan sendiri, alumni, kita bisa dibilang macam-macam ya. Sebarannya ada yang ke industri untuk perhotelan dan pariwisata. Dan ada juga fenomena ternyata mereka banyak juga yang jadi entrepreneur, buat bisnis sendiri gitu. Karena memang kalau di kampus itu kita tidak mencekoki hanya harus menjadi ikut kerja dengan orang gitu ya. Kalau bisa kamu membuka lapangan pekerjaan menciptakan peluang. Betul. Apa aja sih? Coba dilihat peluang-peluangnya begitu ya. Jadi kita berusaha mereka agar bisa fleksibel mengikuti dengan kebutuhan pasar itu bagaimana. Gitu. Oke, semakin menarik ini Tribuners semuanya. Jadi nanti kalau
pengen bertanya soal IPB nanti bisa aja informasi lebih lanjut. Pastinya kan ada program-program unggulan kan? Iya. Di setiap IPB sendiri kan pasti punya unggulan-unggulannya. Apa sih yang nggak buat Apa kali? sih? Saya kasih dia program unggulan. Jadi kalau Tribuners semuanya nanti bingung-bingung dari tadi penjelasannya soal jurusan. Nah, ini akan dijelaskan ini bagaimana keunggulan dari IPB. Kenapa kita harus ke IPB ya. Apa itu? Kalau misalnya kenapa, mungkin bisa Tribuners yang berminat langsung aja datang ke kampus IPB Internasional begitu untuk melihat seperti apa sih kampusnya, bagaimana proses perkuliahannya berjalan gitu ya. Kita tidak berani juga menjanjikan hal yang muluk-muluk begitu. Bisa langsung datang aja ke kampus, nanti tim dari Humas dan Marketing IPB Internasional dengan senang hati akan mengajak Tribuners untuk bisa keliling, lihat-lihat proses perkuliahannya seperti apa gitu. Jadi kita memang secara teori hanya 40% dan 60% itu praktek. Nah, kalau misalnya ke kampus kita akan mengajak praktek nih, karena kondisi pandemi ya. Jadi kita memang melakukan hybrid learning di sini, di mana 0,5%-nya itu mahasiswa ada di rumah untuk e-learning, 0,5%-nya lagi di kampus untuk praktikum. Nah, soal keunggulan tadi belum dijawab nih, Mbak. Oh ya, keunggulan dari IPB-nya. Kalau keunggulan mungkin peluang-peluang yang diberikan ya kepada mahasiswa yang sudah berkuliah di sini. Misalnya untuk program training atau magang kerja itu ke luar negeri, ada ke Amerika Serikat pilihannya. Dan dalam kondisi pandemi seperti ini pun kita tetap buka. Ya, jadi memang sudah ada yang di approve untuk visa J1 namanya. Jadi visa J1 itu adalah visa kebudayaan dari Amerika Serikat yang diberikan kepada anak-anak sekolah, siswa gitu ya, mahasiswa untuk bisa merasakan pengalaman budaya dengan training atau bekerja. Karena nanti ketika di Amerika Serikat kan mereka akan merasakan gimana sih kerja dengan negara-negara yang lain, dari bangsa yang lain, begitu. Di luar negeri ya. Betul. Dan salah satunya IPB di situ ya. Ya, karena kita hanya satu-satunya jadi pemegang lisensi. Satu-satunya jadi pemegang lisensi di Indonesia bahkan ya, untuk memberangkatkan mahasiswa ke Amerika Serikat. Selain itu kita juga punya lisensi satu-satunya lagi nih ya, di Bali sebagai Global Academic Partner untuk AHLE. AHLE itu institusi sertifikasi di Amerika Serikat yang memberikan sertifikasi pelatihan kepada mahasiswa perhotelan dan pariwisata. Jadi nanti ketika mahasiswa kita tamat, mereka berkesempatan untuk punya sertifikasi internasional. Ya, dan kita menjadi satu-satunya pemegang lisensi dari Global Academic Partner di AHLE. Wah, luar biasa. Belum lulus sudah bisa merasakan bagaimana bekerja di Amerika, luar biasa. Nah, tapi nggak cuma Amerika aja loh Kak Ali. Banyak juga. Banyak juga. Ada lagi di Jepang, ada lagi yang di Spanyol kita baru buka, ada lagi yang di banyak banget ya. Australia kita juga ada program, nanti kita akan launching di Homesglen namanya. Kemudian ada di beberapa negara Asia juga, itu Singapura, Malaysia, Thailand, itu juga kita ada. Oh, yang juga di Asia Tenggara ya tadi ya. Nah, semakin jelas. Nah, ini kan masuk di mahasiswa baru kan. Tadi kan Tribuners sudah tahu semua bagaimana kondisi IPB Internasional dan sekarang bagaimana caranya mendaftar kan. Jadi pengen tahu setelah dapat gambaran tentang IPB. Pastinya kita akan tertarik dengan untuk mendaftar. Nah, caranya bagaimana? Seperti apa, Mbak? Caranya gampang banget. Karena para Tribuners sendiri itu bisa langsung akses melalui internet ya. Jadi kita sudah punya akses internetnya sendiri. Itu masuk saja ke website ipb.ac.id.
www.ipb terus -intl.ac.id. Kemudian pilihlah pendaftaran SPB atau pendaftaran IPBI. Jadi gampang banget. Kalau misalnya masih kok kayaknya bingung ya mau cari pilih di mana gitu, bisa langsung saja ke sosial media kita di Instagram di IPB Internasional. Itu nanti akan ada link yang diberikan di bio kita. Nanti tinggal diklik, kemudian nanti akan ada pilihan menuju website kita. Ada juga kalau misalnya mau tanya-tanya beasiswa, itu ada juga link terkait beasiswa. Iya, jadi sudah lengkap. Jadi bisa daftar secara online, bisa juga datang ke kampus. Betul, sekalian lihat-lihat kampusnya mungkin ya kan, penasaran gitu. Jadi ya udah lihat aja dulu gitu, biar bener-bener yakin mau kuliah di sini gitu. Kenapa? Kan biar faktor Y-nya lebih kuat ya. Iya. Dan itu jam berapa sampai jam berapa biasanya kalau kita mau ke sini untuk mendaftar gitu? Iya, kita akan buka dari jam 7.30 pagi sampai jam 4. 4 sore. Ya. Jadi Tribuners semuanya nanti bisa aja kalau mau daftar, itu linknya ada di sini. Pastinya ada persyaratan-persyaratan, mungkin persyaratan apa saja yang akan dibawa ketika mau mendaftar di IPB. Karena kita sudah online ya, jadi persyaratannya bisa disimpan di HP masing-masing gitu. Tinggal difoto, foto aja KTP atau identitasnya para Tribuners gitu yang mau mendaftar. Bisa bentuknya KTP, KITAS gitu ya, atau any identity gitu buat Tribuners. Kemudian ada surat keterangan sehat, mungkin nanti bisa disusulkan juga. Yang penting identitasnya ada dulu nih, sama foto. Nah, jadi kalau punya pas foto, atau kalau misalnya belum, ya udah tinggal foto diri aja ya, nanti latar belakangnya tinggal diganti. Wah, semudah itu sih. Semudah itu ya. Iya. Bahkan daftar dari rumah sudah bisa ya. Bisa banget. Di genggaman tangan ya daftar. Betul. Tinggal klik sana sini aja. Ya. Biasanya kalau pendaftaran itu juga ada kayak semacam beasiswa begitu nggak? Iya. Kalau di IPB sendiri ada? Ada banget. Ada banget. Nggak cuman ada aja, tapi ada banget. Iya. Jadi kalau misalnya beasiswa itu udah ada pilihannya ya. Dari kampus sendiri juga memberikan beasiswa. Apalagi adik-adik yang mau mendaftar di Sekolah Perhotelan Bali, kita punya beasiswa itu 2 juta. Wah. Dan in total kita punya beasiswa 1,5 miliar. Wah, luar biasa. Untuk para pendaftar. Khusus untuk pendaftar. Betul. Dengan nominal segitu ya. Itu ketika mereka sudah jadi mahasiswa, itu kan biaya yang mereka bayarkan, itu yang diberikan beasiswanya. Jadi mostly mereka akan mendapatkan beasiswa itu. Ya, kalau mereka memiliki kemauan ya. Mereka mau untuk belajar dulu gitu. Mereka mau bertanya bagaimana caranya gitu. Kita akan dengan senang hati memberikan informasi atau akan meng-guide adik-adik Tribuners yang datang ke IPB Internasional. Nah, begitu Tribuners semuanya. Cukup mudah sekali cara mendaftarnya di IPB Internasional, dan kemudahan-kemudahan bahkan di rumah saja bisa sudah mendaftar. Kalau pengen ke IPB langsung, ke IPB Internasional langsung juga bisa. Kita cukup dulu bincangnya, tapi sebelum kita tutup, dari closing statement dari Mbak Komang ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Closing statementnya seperti apa nih? Oke, kalau closing statement saya sendiri ya, boleh dong. Personal ya. Kalau closing statement itu pendidikan itu adalah investasi, dan menurut saya sendiri investasi itu tidak harus mendapatkan profitnya sekarang juga ya. Jadi yang namanya investasi kan itu untuk jangka panjang, dan begitu pula yang namanya pendidikan. So make the wise of your choice, and then see you Tribuners at IPB Internasional. Oke, terima kasih, luar biasa. Terima kasih. Dan Tribuners semuanya, bincang kita akan kita tutup, dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.